Kemudian kalau yang controller view routingnya ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, sudah ya ini. Jadi dia routing dulu dari index, dia request akan dituliskan oleh router. Ya. Kemudian router PHP akan mencari cache di server apabila ada, kirim sebagai balasan. Ya. Nah, kemudian router. Nah, seperti ini ya. Indeks ini kan nanti router akan menentukan controller metode mana yang akan dieksekusi sesuai dengan perintah user ya. Nah, ini router defaultnya. Nah, ini kan kemarin sudah saya jelaskan ya. Controller, ya ini nama controllernya, cara memanggilannya ya. Kemudian ini metodenya, fungsinya. Kalau memanggil fungsi yang indeks, sebenarnya tidak perlu dituliskan atau dituliskan juga boleh. Tapi kalau selain indeks harus dituliskan ya untuk pemanggilan controllernya. Nah, mungkin saya coba simple saja ya. Kemarin saya sudah download ya, kalau tidak salah yang C4 sama yang ini ya, yang C3 ya, ini 4. Ini kali ya, yang ini yang belum saya ubah-ubah ya. Ini kalau C4 ya strukturnya, masuknya ke apps, kemudian ke controller, ke controller config, kemudian di root ya. Nah, kita coba lihat lagi ya. Ke config nggak ada. Kalau Nah, kalau di CI3 itu base URL-nya settingnya kan di config.php, kalau ini dipindah ke app.php, jadi sama. Jadi pertama yang kita lakukan adalah, pertama ini untuk biar nanti link antar halaman itu tidak salah ya, makanya kita harus set dulu base URL-nya. Kalau di C4 dia di apps ya, app.php. Nah, di sini kalian letakkan dulu base URL-nya. Jadi localhost namanya apa di situ gitu kan ya. Ini ya. Ini berarti kalau ini namanya adalah CI4 gitu ya. CI4. CI4. Nah, ini foldernya, base URL-nya. Ya. Nah, ini sudah terbuat nih base URL-nya, kemudian root-nya. Kita lihat default root-nya mana ini. Nah, kalau 4. Oh, ini set default-nya adalah home ya. Default-nya adalah home. Home, kita lihat controller home. Nah, ini ya, ini default-nya. Nah, kalau kita lihat dia akan menuju ke welcome message. Ini kan ya. Dia memanggil view welcome message. Jadi kalau kita aksesnya di sini localhost CI4 kemudian public. Nah, dia menuju ke sini ya. Public ini dia menuju ke home. Ini welcome message, view-nya welcome message. Nih ya. Nah, ini adalah tampilan yang tadi ya, benar ya. Oh, sini apa ini? Welcome to Kotlin Reader. Oh, ini versinya. Small framework ini. Ya, go folder, outputnya. Nah, kalau misalkan ini coba saya rubah. Ini tampilannya. Nah, ini betul ya. Jadi kalau C4 ini saya jelaskan pakai C4 aja ya, nggak apa-apa. Ya, halaman utamanya kenapa menuju ke sini, karena yang dibaca pertama kali adalah
di app-nya, di root-nya, dia default controllernya adalah home. Ya. Dia memanggil home sebenarnya ketika kita akses halaman utama ini, dia memanggil controller home. Nah, di mana controller home itu memanggil view welcome message. Nah, inilah tampilannya. Pak, kalau ingin kita rubah nih misalkan, bisa juga. Bentar ya. Mana tadi? Oh, ini menunya yang tadi ya. Ini menunya yang tadi. Oke. Kita akan coba buat controller baru ya. Nah, berarti letakkan di sini. Nih ya, di sini. Kita copy paste saja dari home ya. Nah, misalkan kita ingin membuat halaman profil, controller profil ya. Nah, kita buat profil. Ini ya, profil.php. Berarti kita buat di sini. Nah, di sininya, ini jangan lupa ya, kelas 6-nya harus sama dengan nama filenya. Profil. Oke, itu dulu yang pertama dirubah. Kemudian, baru dia akan menampilkan apa? Ini kita belum berbicara tentang model yang database dulu ya. Kita controller dan view dulu ya. Kita buat tampilannya dulu. Oke. Nah, ini welcome message. Nah, saya ingin membuat yang baru nih, bukan welcome message, tapi control view yang baru. Nah, di sini berarti saya buat, mungkin saya copy aja kali ya, tapi nanti kita edit ya. Nah, kita copy aja, kita namakan welcome message, ini untuk home ya. Kemudian untuk profil berarti saya masukkan profil situ aja, profil view gitu aja mungkin ya, untuk membedakan ya, biar nggak bingung antara controller dengan view. Jadi saya sebutnya profil view. Nah, kita edit di sini. Oke, biar tidak sama dengan yang tadi ya. Mungkin ini saya kecilkan. Kemudian ini ada menu visitnya tadi, ini kan ini ya, kode logonya ya, kita biarkan saja mungkin ya. Mungkin yang docs ini yang kita rubah ya. Saya ingin rubah misalkan, atau saya tambahkan satu mungkin ya, home dan profile gitu ya misalkan. Jadi mungkin yang welcome message tadi yang pertama, yang halaman ini kita kecilkan dulu biar nggak bingung. Kemudian logonya juga. Nah, masuk ke menunya kan ini kan, home, docs, community, ini kan doc, community, contribute. Kalau ini kan ngelinknya ke halaman langsung ya, mereka langsung ya. Nah, kalau home kan di sini ya. Nah, berarti kita tambahkan satu, misalkan di sini adalah profil gitu ya. Ini kita tutup apa? Kita pagar dulu apa? Kasih pagar, artinya dia sudah terbuat link, tapi belum bisa kemana-mana. Gitu ya. Nah, di sini kita copy aja, kita samakan dengan yang di profil view. Nah, ini kan di sini sama. Nah, berarti di profil view sudah ada ini ya profilnya. Nah, sekarang di controller profilnya ini menujunya ke sini ya, memanggil profil view. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini profil, ini home ya. Kita lihat ya, profil home. Kalau pilih apa di home, jadi dia akan memanggil welcome message. Kalau profil, dia akan memanggil profil view. Nah, profil view ini mungkin di bawahnya kita ubah ya. Tadi ini ya. Nah, ini tes kan ini. Ini yang tes tadi ya, ini home. Saya kasih nama home gitu aja ya. Home test, yang ini profil, ini untuk
membedakan aja ya. Nah, kontennya mungkin kita hapus saja ya. Terlalu banyak. Putarannya kita lihat nih isinya. Nah, berarti dari sini kita biarkan saja. Kita hapus yang ini dulu aja ya. Buat ini sama go further-nya. Buatnya sama go further-nya. Ini kita hapus saja dulu. Ini kemudian ada, ini kita kosongi saja ya, yang class quarter-nya. Kemudian ada section-nya, about this page-nya. Ini kan. Nah, ini untuk yang home tadi ya, halaman home. Nah, sebenarnya kan dia mengaksesnya itu index.php/home gitu ya. Nah, benar kan ya. Jadi kalau ingin mengakses yang profil, gimana caranya? Berarti tinggal nama controllernya tadi, profil. Nah, ini yang profil ya, beda ya. Ini cara mengaksesnya dulu. Jadi ini nama profilnya, nama controllernya ya. Sini. Ini kalau ingin mengakses yang home, controller home yang ini ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi nanti kalian coba template kalian masukkan dulu ke sini seperti ini ya, template-nya. Nah, ini belum jalan nih ya, nanti kita coba. Oke, sampai sini sudah ada hubungannya dengan controller ya, antara controller dan view. Ini kan ya, kita punya dua view, kita punya dua controller ini. Nah, di sini kemudian kalau ingin membuat apa namanya fungsi lagi seperti yang di sini ya, metode untuk pemanggilan fungsi lagi. Nah, misalkan ya, di sini ini namanya misalkan profil detail gitu ya, misalkan detail, berarti kita panggilnya bisa juga misalkan ini saya bedakan lagi ya, untuk view-nya kita punya view 3 nih misalkan. Ini saya copy dari sini juga ya. Nah, ini saya ini ya, biar bedanya tahu ya. Nah, ini kita punya 3 view tapi punya 2 controller ya. Bisa nggak seperti itu? Kan bisa kan ya. Jadi kita bisa bikin seperti ini, function namanya bebas detail misalkan. Nah, ini kita panggil yang detail tadi. Jadi dalam satu controller dia bisa memanggil 2 view ya, 1 view atau lebih itu. Nah, berarti ketika dipilih detail maka dia akan memanggil fungsi yang detail ini. Mungkin saya edit ya biar tahu bedanya. Nah, profil detail ini ya, intinya biar untuk membedakan. Oke. Nah, Pak, sekarang bagaimana cara mengakses ini ya? Mengakses ini kan kita indeks tadi sudah bisa ya. Seperti ini, panggil controllernya. Nah, ini yang larinya otomatis ke indeks. Tapi kalau memanggil ini bisa juga ditambahkan dengan ini ya. Nah, ya. Jadi ini adalah nama metodenya atau fungsinya. Tapi kalau tidak dikasih ini, dia otomatis akan mencari atau defaultnya akan menuju ke indeks. Jadi ke sini. Ya. Nah, seperti ini. Dan kalau ingin memanggil yang ini detail, kita tambahkan seperti ini. Itu ya. Oke.
Bentar ya, ada telepon sebentar.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sudah terlihat ya screen saya. Tuh, mana orangnya? Sudah, Pak. Nah ya, tadi menampilkan ini ya. Sudah paham ya sampai sini ya? Ada yang masih bingung? Jadi kalau misalkan ada ini, nanti ada banyak soalnya. Kita akan buat metode-metode gini. Jadi kalau bisa ini dipahamkan dulu ya. Nah, jadi kalau untuk memanggil metode ini, ya, berarti kita tambahkan nah, ini ya, cara pemanggilannya ya. Makanya ini yang sedikit berbeda dengan PHP dasar yang sebelumnya kita pelajari ya. Kalau pakai framework kurang lebih seperti ini. Oke, oke. Nah, sekarang kita coba menghubungkan ya, membuat link antar controller ya. Gimana itu? Misalkan kita ingin klik di profile, berarti dia akan memanggil controller ya, controller view. Jadi kalau misalkan di sini ya, ini kan home, di sini ya home ya, home. Halaman utamanya kan home misalkan. Nah ini ya, jadi ketika diklik profil dia manggilnya profil gitu, controller profil ya. Kalau di sebelumnya PHP kan tanpa framework ini kan kita tinggal panggil nama filenya kan ya, profil.php gitu kan ya. Kemudian dia akan menuju ke profil.php. Nah, tapi karena ini pakai MVC, yang dipanggil ada controllernya, ya berarti kita harus manggil controllernya, itu ya. Itu linknya, cara membuat linknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti di sini saya sudah contohkan yang di ini ya. Coba saya buka ya. Nah, ini form login. Nanti dia akan menuju ke, nah ini. Pakai set URL. Tapi ini yang 3 ya, kita coba yang 4 apakah bisa ya. Oke, ini. Pakai link set URL ini. Coba yang lain. Sama ini juga pakai set URL. Oke. Nah, kalau pakai fungsi set URL, kalau untuk memudahkannya, misalkan ya kita coba ya. Linknya, kalau pakai link kan href ya, ini seperti ini kan ya. Nah, cuman ininya kalau kita tidak pakai MVC, dia misalkan kita ingin manggil profil ya kan profil.php seperti ini kan ya. Tapi kalau pakai framework ini karena MVC tadi sekali lagi pakainya manggilnya adalah manggil controllernya. Jadi menggunakan seperti ini. Ya. Nah, saya copy aja. Kemudian kita letakkan di sini ya, coba ya. Di welcome message. Ini kan halaman yang utama ya. Nah, kita coba letakkan di sini. Ini ya. Kemudian set URL nama dari controllernya yaitu pro ya. Gini ya. Kita coba dulu satu yang untuk yang halaman utamanya. Saya belum coba ini yang 4 nih. Nah, kita lihat linknya nih di bawah nih index php.profile. Oh, salah pakai public dia. Oh, ada publiknya ya dia. Linknya itu ada publiknya. Berarti base URL-nya kita rubah ya kalau di balik lagi ke sini. Ini ada public ya. Sorry, ini kurang public. Nah, kalau di CI3 tidak pakai ini. Ya, pakai ini aja. Public. Ini ya, ini. Coba tes lagi. Nah, ini baru public betul nih. Nah, ini masuk ke profil. Paham ya maksudnya? Saya ulangi lagi. Fungsinya base URL ini untuk antar link ini sangat penting ya untuk menghubungkan antar halaman, antar controller. Jadi pastikan dulu ini di set ya di awal. Jadi misalkan nanti kalau misalkan kalian sudah publish di internet, ya ini nama domainnya gitu ya nanti dirubah.
Karena ini masih lokal, jadi pakainya ini. C4, ini nama foldernya. Ini ya, di sini. Tadi C4 ini foldernya, kemudian di public sini. Ini adalah halaman publiknya, indeksnya ini ya. Gitu. Nah, ini sudah. Kalau sudah, ini kita coba close biar nggak bingung. Nah, di welcome message ini kita tambahkan set URL nama controllernya. Jadi cara untuk mengelingkan adalah dengan menggunakan seperti ini. Ini memanggil controllernya ya. Jadi ketika diklik profil, klik profil ini, dia akan memanggil controller profil, set URL profil. Nah, di mana profil ini nanti akan menuju ke indeks profil view. Jadi dia akan menampilkan profil view yang ini ya. Menampilkan profil view yang ini. Oke, kita coba lagi, ini home ya. Ketika diklik ini, nanti dia memanggil profil. Nah, ini controller profil. Di mana controller profil menampilkan view ini ya. Apa kalau ingin yang detail gitu tadi, kita coba bisa kita rubah misalkan ya slash detail ya tadi ya. Untuk memanggil, kan di dalam profil itu ada banyak metode ya. Kalau tidak dikasih metode belakangnya, berarti dia akan defaultnya ke indeks. Kalau ditambahkan detail, dia akan menuju ke sini. Coba kita lihat home dulu kita. Nah, ini detail. Nah, maksudnya seperti ini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Paham nggak? Jadi menghubungkan, membuat link ya antar halaman. Ini memang sedikit berbeda dengan PHP dasar ya, tanpa menggunakan framework ini. Jadi yang dipanggil adalah controllernya. Itu ya. Bisa dipahami. Nah, berarti tidak ada ya. Berarti tidak ada kalau ingin membuat ini kembali lagi seperti ini ya, berarti di dalam masing-masing view ini ininya harus sama. Jadi di sini ya kita coba. Nah, ini berarti harus kita rubah jadi home gitu misalkan ya di sini. Jadi ini adalah home. Nah, ini ya. Kemudian di sini yang profil view ini sama kita rubah kalau profil ini. Yang detail ya, detail nggak usah ya, kita coba ya. Ini profil, kemudian ini home. Yang ini pun sama. Ini untuk yang detail ya, yang detail itu yang tadi. Ini. Oke, kita coba save. Home. Nah, ketika diklik ini balik lagi ke home. Itu ya. Oke. Nah, mungkin saya ingin coba bikin satu lagi untuk kontak gitu ya. Atau nanti saja kontak kalau sudah ada, sama aja sih sebenarnya. Kalau sudah besok saya jelaskan kalau sudah berhubungan dengan basis data ya. Nah, nanti kita bikin form kontak sederhana aja, isi data gitu ya, email, pesan gitu aja ya, nanti masuk ke database. Nah, berarti sekarang ini kalian coba implementasikan dulu tampilannya ya, bootstrapnya ke dalam tampilan seperti ini. Jadi kan
Nanti cuman controller sama view aja kan ya. Atau enggak kalian coba ini ya. Tutorial ada ini. Bootstrap dengan membuat bootstrap dengan ini ya. Web CI ya, code igniter. Nah, web dengan code igniter dan bootstrap. Ini coba kalian. Nah, ini ada ini. Nah, saya coba referensikan ini dulu. Untuk minggu ini, kalian coba yang ini dulu. Ini code igniter 3 dan bootstrap 4. Nah, ini coba nanti di ini aja lah, disesuaikan aja. Mau kalian mau pakai yang 4 sama bootstrap sekarang yang baru juga boleh. Oke ya. Nah, ini semuanya kalau kita lihat sekilas folder sistem ini indeks ini ya kan visinya. Coba ke bus. Atau ini juga banyak nih ya. Bisa kalian ikuti ya. Nah, ini crud. Kalian jangan yang crud dulu ya, yang database nanti dulu ya. Kalian coba sisipkan aja dulu apa namanya template yang sudah kalian buat kemarin, yang kalian presentasikan tuh desainnya yang pakai bootstrap itu, masukkan ke dalam code igniter ini ya desainnya. Kalau ini kan tampilan defaultnya ya, ini kan view defaultnya kan seperti ini kan ya. Nah ini kan, nah coba dirubah dengan tampilan yang sudah kalian buat kemarin dengan bootstrap itu. Gimana, bisa nggak seperti itu? Nih ada ini juga nih, bootstrap pada code igniter ada juga nih ya, tinggal diikuti saja. Nah ini target, oh ini kalau ini sudah ini ya, halaman adminnya ya. Nah, jangan yang admin dulu deh, yang ini dulu yang penting, apa namanya, template awal dulu aja, yang untuk yang tampilan desain kalian dulu. Nah nanti kalau sudah masuk ke database baru boleh pakai ini gitu ya. Ini apa ini, code editor dari nol, membuat template web dengan ini mungkin ya kali, coba. Jadi minggu ini seharusnya saya ingin ini ya, apa biasanya kan ada tugas, nah mungkin tidak ada tugas tapi kalian selesaikan ini ya. Jadi sisipkan template website kalian ke dalam code igniter sekarang ya. Jadi nanti ketika kita sudah masuk ke database, contohnya tinggal diikutin saja, dilanjutkan saja. Oh, kenapa ini lama? Banyak ini tutorial karena memang populer, jadi banyak dokumentasinya dan bootstrap ini banyak sekali ini. Coba kita lihat hasilnya ini. Coba lihat hasilnya. Nah, yang seperti ini maksud saya. Nah, ini kan dia template pakai bootstrap ya. Kemudian, tapi saya belum lihat ya videonya, cuman ini template pakai bootstrap. Jadi template ini kalian kan sudah buat nih. Nah, coba ini diletakkan di CI sekarang, gitu ya. Ini ada ini
tinggal ikutin aja yang ini atau yang lain boleh silakan. Nah ini ada bla bla bla. Nah ini kan sama ini, dia bikin view juga, ya. Bikin view juga. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Ini saya kasih linknya nih kalau saya share nih. Yang ini mungkinnya yang agak mirip dengan di chat ini ya, sini. Atau yang lain juga banyak nih sebenarnya. Ya udah. Ini lama. Kalau yang ini dia lebih ke ini apa namanya? Untuk CRUD ya. Ini nanti dulu aja. Minggu depan insya Allah saya coba ini. Oke? Tuh, mana orangnya? Kesehatan andalan. Ya, dok. Emang beliau betul percaya? Jalan juga, ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas kan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Ada kesulitan di tugas besarnya? Tuh, Kenapa? Kenapa Fatih? Yang tugas besar? Itu sih Pak yang ini kan nanti kan asesmen 2 tuh framework sama database ya Pak. Iya. Iya, nanti database sudah masuk ke database. Harus berarti harus ada data dummy gitu ya Pak atau gimana? Data dummy boleh, pakai data dummy boleh. Yang penting kan CRUD-nya jalan. Jadi misalkan kamu bikin web tentang berita gitu ya, web artikel berita gitu. Berarti nanti di situ saya harus websitenya harus sudah bisa input berita gitu untuk ditampilkan di websitenya ya. Jadi ada CRUD beritanya gitu aja. Kalau data mah dummy juga nggak masalah ya. Tidak harus benar datanya. Yang penting CRUD-nya jalan, bisa posting lah ya. Saya input berita baru gitu, masukkan judul, kemudian isinya itu ya, sisipkan gambar kalau misalkan udah ada. Nah baru nanti ditampilkan. Nah itu bisa ditambah, diedit itu, dihapus seperti itu ya. Berarti nanti asesmen 2 ini sampai CRUD saja ya Pak? Sampai apa? Sampai CRUD aja. Iya sampai CRUD aja. Tapi pakai framework ini ya, CI atau Laravel boleh. Tapi saya ini ya jelaskannya pakai CI yang ini. Jadi nanti kita bikin di CI-nya, misalkan kalian pakai CI ya. Nah berarti di sini untuk view-nya, nanti untuk controllernya bikin. Nah nanti saya contohkan bikin model yang berhubungan dengan basis data CRUD-nya lah ya, seperti itu. Sini buatnya nanti. Nah makanya untuk biar kalian bisa mencicil dari sekarang, makanya template yang kemarin itu kalian letakkan di sini dulu semuanya ya. Jadi link-linknya sudah betul gitu, bisa diklik gitu. Nah nanti kalau sudah, baru tinggal kita masuk ke model ya yang berhubungan dengan basis data gitu ya. Gitu ya Pak Fatih. Ya, Pak. Ada lagi nggak? Nanti saya contohkan juga ya, saya ada ini apa namanya, source code juga yang untuk yang apa namanya, admin ya, admin page-nya untuk dashboard-nya pun sudah ada ya, nanti tinggal diikuti saja. Ada manualnya juga. Nantilah tapi ya.
Cukup ya? Sudah lagi? Tadi link sudah ya, saya coba cek lagi. Yang belum, link ini sudah, sudah. Coba sebentar ya, saya stop dulu share screen-nya. Halo, halo.
Oke, nanti insya Allah minggu depan saya coba juga bikin sampel ya. Mungkin sampel seperti ini kali ya. Saya coba ambil beberapa template ya yang sudah ada aja biar tidak terlalu lama. Nanti coba saya masukkan ke dalam CI ya. Kemudian saya coba CRUD-nya ya. Saya apa namanya? Saya kasih CRUD di dalamnya. Nah, saya coba cari ini dulu ya, apa template-template yang saya rasa ini aja, yang simple aja ya. Nanti saya cari yang simple ya, template-nya. Nah, nanti baru kita coba terapkan di CI-nya ya. Seperti itu kali ya, sampai ke CRUD-nya nanti. Jadi saya contohkan saja biar kalian tidak bingung nanti. Saya ikut buat juga nih. Saya contohkan ikut buat juga. Gitu ya, paling ya. Nah, makanya sekarang kalian coba ulik dulu, kalian tampilkan dulu template-nya dalam websitenya, di dalam CI-nya. Oke, cukup ya saya rasa ya. Nah, ini saya cari-cari dulu nih untuk yang gratis ya. Template-template yang gratis, template bootstrap yang gratis. Nah, mungkin ini bisa juga ya, latest news. Kemudian ya, ini apa namanya, desainnya agak kurang menarik. Mungkin website blog kali ya, coba ya. Saya kasih template bootstrap. Nah, ini aja mungkin ya. Nah, mungkin ini ya, lihat. Nanti saya coba ambil satu ya. Saya download satu, nanti coba kita terapkan ya. Gitu paling ya. Ada lagi untuk yang perlu ditanyakan atau yang belum jelas? Tadi sudah di sini. Ya, sekali lagi yang 4, jangan lupa yang pertama config ini ya. Jadi mulai dari config itu kita set dulu ini base URL-nya, kemudian auto load ini kalau untuk masukkan ini ya, apa namanya, menyisipkan atau pemanggilan model misalkan, itu bisa diletakkan di sini, atau nanti pas di scriptnya juga bisa sebenarnya, auto load itu opsional sebenarnya. Kemudian kalau untuk konfigurasi database di sini ya, database.php tinggal dikonfigurasikan nanti di sini nanti. Kemudian yang lain kan banyak nih ya, kalian fokus saja yang penting-penting aja, misalkan view juga ini. Ini untuk menampilkan view, base view-nya. Sama root tadi validation juga ada. Nah, ini yang root tadi ya. Nah, kalau ingin merubah default rootnya juga bisa di sini, nanti tinggal misalkan default rootnya kita rubah jadi profil. Nanti ketika diakses pertama kali indeks publiknya, dia akan lari ke profil gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya ini untuk yang routing ini. Jadi yang perlu diperhatikan ya, ini config ini, controllernya ini nanti ya, ini controllernya, kemudian model sini nanti bikin model sama view. Cukup ini saja sebenarnya. Jadi kalian fokusnya cuma di beberapa folder ini saja, yang ini sama ini gitu ya.
Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Coba di on-kan dulu, saya ingin di WAP, saya screenshot dulu. On-cam kan dulu, mana? Satu. Ini 302 ya. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup aja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.